Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini aku mau bahas step by step investasi saham dividen agar cuan hingga multi-bagger. Karena kalau aku lihat di komen videoku tuh rata-rata ngerasa beli saham dividen tuh rugi karena abis dibeli dan dapat dividennya sahamnya malah longsor turun. Sampai disebut istilah dividen trap. Terus gimana cara investasi saham dividen yang cuan hingga bisa luber-luber? Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Kalau ngomongin saham dividen, aku tuh sering bagi ke 5 jenis. Pertama, saham dividen One Wonder Season. Ini bisa jadi dividen jumbonya cuma sekali seumur hidup, tapi masih rutin bagi dividen kecil-kecil lah ke depannya. Tapi ada juga nih yang bagi dividen jumbonya emang cuman sekali seumur hidup aja, habis itu nggak pernah bagi dividen lagi gitu. Kalau beli saham jenis ini pas pengumuman dan ngejar dividennya, ya resiko nyangkutnya gede banget. Aku pernah ulas saham dividen One Wonder Season ini di mikirduit.com. Kamu bisa klik linknya di pojok kanan atas video ini. Kedua, saham dividen cyclical. Nah ini saham yang kalau lagi di siklus tingginya bakal bagi dividen jumbo banget. Contoh simpelnya saham komoditas kayak batubara. Pas 2023 kemarin kan dividennya kenceng-kenceng ya. Yaitu karena mereka lagi dapat rezeki harga batubara naik tinggi di 2022 gara-gara perang Rusia-Ukraina. Ketiga, saham dividen stable. Jadi saham ini tuh kalau bagi dividen nominal sama terus tapi rutin. Dan fundamentalnya secara keseluruhan juga oke. Biasanya alasannya kenapa dividennya sama terus, soalnya sisa laba mau dipakai untuk ekspansi. Keempat, saham yang lagi downtrend. Ini bisa saham yang udah matang banget terus bingung gimana cara dorong pertumbuhan bisnisnya bisa lebih naik lagi. Atau saham yang tertekan kebijakan pemerintah serta ada tekanan di sektor bisnisnya. Misalnya saham Unilever, saham rokok-rokokan, dan juga saham semen. Kinerja laba itu turun terus, tapi dividennya royal banget. Rata-rata dividen payout ratio 100% cuy. Tapi kalau dilihat growth nominal dividen per sahamnya ya malah turun terus, karena kan labanya juga turun ya. Jadi kurang enak juga kadang, apalagi harga sahamnya juga cenderung turun lagi gitu kan, jadi boncos kita. Kelima, ini yang akan kita bahas, saham dividen growth. Ini nih saham yang kinerja bisnisnya tuh terus tumbuh, begitu juga dengan dividennya. Jadi kalau kita hold secara long term, jangka panjang, saham ini bisa bikin kita cuan berlipat ganda. Emang ada saham di Indonesia yang kayak gitu? Wah ada cuy, nanti aku akan spill 3 sahamnya ya. Aku jelasin dulu nih, apa sih dividen growth ini yang lebih detail. Kayak yang tadi aku sebut, saham dividen growth ini adalah saham yang kinerja keuangannya bertumbuh selaras juga dengan dividennya. Sehingga jika kita hold jangka panjang, keuntungannya bisa berlipat ganda. Aku membuat 2 skema keuntungan dari saham dividen growth ini. Pertama, karakter saham dividen growth yang harga sahamnya konsisten naik, walaupun ada turun-turun tapi ntar naik lagi lebih tinggi lagi gitu. Dan jumlah dividennya terus naik sehingga investor bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan juga dividen setiap tahunnya. Kedua, harga sahamnya stagnan, tapi jumlah dividennya terus naik sehingga investor bisa merasakan tingkat keuntungan dari dividen yang besar dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan. Tapi mungkin gak sih kalau saham dividen growth ini bakal turun drastis harganya? Menurutku, selama bisnisnya dan dividennya terus bertumbuh secara konsisten, risiko penurunan harga saham secara signifikan sangat kecil. Kecuali jika ada market crash, ada masalah hukum, dan juga masalah terkait kepatuhan lainnya. Soalnya, jika kinerja saham konsisten bertumbuh dan juga rutin bagi dividen yang terus naik jumlahnya per tahunnya, ya investor akan berani menilai harga saham itu menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kecuali saham dividen growth ini mulai beralih ke fase saham dividen downtrend, yakni ketika fundamental keuangannya berbalik arah dan sulit mencatatkan pertumbuhan lagi seperti sebelumnya. Contohnya kayak Unilever lah, yang bisnisnya udah susah growth gitu. Jadi dia mau bagi dividen 100% laba pun harga akan tetap tertekan. Nah, terus apa nih 3 saham dividen growth yang ada di Indonesia? Pertama, sebenarnya 3 saham Big Bang yaitu BBCA, BBRI, BMRI itu termasuk dividen growth di sini. Tapi aku akan kasih contoh salah satunya aja, yakni BBRI. Kamu percaya nggak? Kalau dividen yield BBRI di tahun buku 2023 itu bisa tembus 17,38%. Gede banget ya? Lah bukannya cuma 3-5% ya? Sebenarnya angka 3-5% per tahun itu adalah sudut pandang time frame 1 tahun. Jadi dividen hari ini dibagikan segini langsung dihitung dengan harga saat pengumuman dividen. Tapi kamu harus tahu, dalam 10 tahun terakhir, BBRI itu mencatatkan rata-rata kenaikan dividen per sahamnya itu mencapai 19,88% per tahun. Misalnya nih, kamu pegang saham BBRI di April 2014 di harga 8.960. Ini harga sebelum stock split ya. Kalau udah disesuaikan berarti menjadi sekitar 1.792 per saham. Nah, di tahun pertama, pada 2014, kita emang cuman dapat dividen tuh yieldnya 2,86%. Tapi kalau kita tetap hold hingga detik ini, dan dapat bagian dividen interim di akhir 2022 kemarin dan final 2024, tingkat dividen yieldnya tuh tembus 17,58% dalam setahun.
Terus kalau dihitung hold dari April 2014 sampai sekarang, jadi berapa untungnya di saham BBRI? Oke, dengan average di 1.792 per saham, berarti harga saham sudah naik sekitar 236,22%. Itu cuman dari sisi kenaikan harga sahamnya. Kalau digabung dengan dividennya, total kenaikan aset itu mencapai 320%. Itu dengan asumsi dividennya nggak direinvestasi lagi. Kalau direinvestasi lagi bisa lebih gede lagi, karena kan jumlah lotnya bertambah dan dividen yang diterima lebih besar lagi nanti ke depannya kan. Kedua, saham BJBR. Ini terkenal sebagai salah satu saham dengan dividen yield besar sekitar 6-7% per tahun. Namun banyak yang menilai sahamnya stagnan juga. Jadi oke nggak sih? Sebenarnya sama seperti yang BBRI ya, keuntungan dari saham BJBR ini oke banget. Misal kita masuk aja di April 2014, waktu itu harga sekitar 970 per saham. Di tahun pertama kita emang cuma dapat dividen yield sekitar 8%. Tapi kalau dilihat di 2023, tingkat dividen yield per tahunnya jadi 10,78%. Secara tahunan, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata kenaikan dividen per saham BJBR itu sekitar 2,4% per tahun. Jadi, tren untuk BJBR ini yang masih bisa dibilang bertumbuh. Meski sebenarnya BJBR ini rada-rada cyclical sama tingkat suku bunga bank sentral, sehingga harga sahamnya terlihat stagnan. Tapi dari segi dividen terus bertumbuh. Misalnya aja nih, dari 2014 sampai 2023, keuntungan dari kenaikan harga sahamnya aja tuh sekitar 23%. Kecil sih sebenarnya ya. Tapi kalau kita akumulasi dengan dividennya, tingkat kenaikan asetnya tuh jadi 116%. Lumayan kan satu beggar dalam 10 tahun. Ketiga, saham SMSM. Ini sebagai perwakilan dari saham non-bank ya. Ini dia saham komponen otomotif gitu. Marketnya mayoritas ekspor. Saham ini rutin bagi dividen 4 kali dalam setahun. Kalau diakumulasikan tuh ya sekitar 4-5% lah per tahun yieldnya. Namun, seperti cerita di BBRI dan BJBR, jika kita hold lebih lama, tingkat yieldnya bisa lebih besar. Misalnya, kita beli saham SMSM di 2014 di harga 4.296 per saham. Ini angka sebelum stock split 1/4 pada 2016 ya. Total dividen termasuk 2 interim di tahun pertama itu memberikan tingkat yield 3,61%. Kecil sih. Cuman kalau kita hold sampai detik ini, berarti tingkat dividen yield sepanjang 2023 itu sekitar 9,78%. Karena rata-rata kenaikan dividen per saham SMSM pada periode 2014 sampai 2023 itu sekitar 10,48% per tahun. Lalu, berapa keuntungan jika kita hold sejak 2014 sampai saat ini? Jika dari kenaikan harga sahamnya aja sih udah naik 74% ya. Lalu, kalau kita akumulasikan dengan dividen, itu naiknya sekitar 129,77% dalam periode 10 tahun. Ya, nggak ada yang naik sampai 1000-an persen gitu ya. Ya, tapi menurutku angka kenaikan aset di saham dividen ini bisa jadi lebih besar kalau kita reinvestasi lagi secara rutin ke saham itu lagi. Sehingga total kepemilikan saham menjadi lebih banyak dan dividen yang didapatkan bisa menjadi lebih besar. Jadi, secara akumulasi akan lebih berasa. Dan di sini kita tidak bertarung sepenuhnya dengan ketidakpastian. Seperti trading di mana kita akan melawan ketidakpastian, tapi di sini kita menerima kepastian, yakni dividen, di mana rata-rata saham yang bagi dividen secara rutin dan bagus itu punya value lebih besar juga, sehingga harga sahamnya juga bisa lebih stabil atau tidak terlalu fluktuatif. Tapi dividen juga bisa jadi nggak dibagikan dulu jika ada kejadian luar biasa kayak COVID kemarin. Nah, kamu sudah mulai dividen investing? Jika belum dan tertarik, yuk join ke Mikir Dividen untuk bisa tahu saham apa aja yang oke untuk dividen investing, dan juga diskusi di grup bareng teman-teman di Mikir Duit, serta ikut event online-nya secara rutin sebulan sekali. Oke?